Halo, selamat datang di dunia reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Perkenalkan, saya Revo. Dan saya Asri. Kali ini, kita berdua akan sharing mengenai reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Reformasi birokrasi sendiri hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Proses tersebut diantaranya dilakukan dengan menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, serta melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dan berpikir di luar kebiasaan yang ada. Perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa. Ya, reformasi birokrasi yang lebih bersifat implementatif sehingga bisa diaplikasikan seluruh perangkat pemerintahan. Ya, jadi dasar kebijakan roadmap ini sesuai amanat pasal 1 ayat 2 poin B. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Ditegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyusun roadmap reformasi birokrasi di internal instansi serta menjalankan program mikro. Betul sekali, hal ini juga didukung oleh Presiden Jokowi yang pada beberapa kesempatan menekankan bahwa sebuah lembaga atau birokrasi harus lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Dan selain itu Asri, ada 5 prioritas kerja terkait reformasi birokrasi yang menjadi fokus utama Jokowi Ma'ruf, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Nah, tahun ini kita memasuki periode ketiga reformasi birokrasi, periode 2020-2024, kita sedang ada di masa dynamic governance. Pada tahun 2025 nanti, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan semakin baik dan ditandai dengan tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD baik, semua program selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, penggunaan waktu jam kerja efektif dan produktif, penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan, hasil pembangunan nyata pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan. Visi dari periode ini adalah menjadi pemerintahan kelas dunia. Selanjutnya, untuk hasil penilaian reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 antara lain, hasil evaluasi tahun 2015 total capaian dengan nilai 68,82 atau kategori B, hasil evaluasi tahun 2016 total capaian dengan nilai 69,21 atau kategori B. Hasil evaluasi tahun 2017 total capaian dengan nilai 75,03 atau kategori BB. Hasil evaluasi tahun 2018 dengan total capaian 75,02 atau kategori BB. Hasil evaluasi tahun 2019 dengan total capaian 75,43 atau kategori BB. Target hasil capaian di tahun 2020 adalah 85,01 atau kategori A, sedangkan target hasil capaian di tahun 2021 ini yaitu 87 atau kategori A. Penyusunan roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, kondisi aktual lingkungan strategis dan lingkungan reformasi birokrasi tentunya mempunyai pengaruh dalam jalannya pelaksanaan program reformasi birokrasi. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi antara lain faktor lingkungan eksternal dan lingkungan internal, di mana pengaruh lingkungan eksternal bisa meliputi politisasi dan kooptasi birokrasi, penegakan dan kepastian hukum, administrasi dan kelembagaan, budaya birokrasi, globalisasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta revolusi industri. Sedangkan faktor lingkungan internal yang mempengaruhi meliputi penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, transformasi digital, inovasi, dan perubahan budaya kerja. Siap Asri. Oke teman-teman, sekarang kita move ke dalam tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di Kemendagri yuk. Ini dia poin-poin tujuan roadmap reformasi birokrasi Kemendagri 2020-2024.
Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 dengan tahapan pelaksanaan dalam bentuk rencana kerja dan agenda prioritas program. Kegiatan yang tertuang dalam 8 area perubahan roadmap, baik yang sifatnya penguatan, perbaikan, maupun inovasi, guna mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Jadi pedoman bagi aparatur Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Menjadi tolak ukur supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 untuk mencapai target 5 tahun ke depan, guna mewujudkan birokrasi Kementerian Dalam Negeri berkelas dunia. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam pelaksanaan 8 area perubahan. Baik, kira-kira area mana saja yang diubah dalam menjalankan reformasi birokrasi ini, Vo? Nah, Asri, ini 8 poin area perubahan yang dilakukan. 1. Manajemen perubahan. 2. Deregulasi kebijakan. 3. Penataan dan penguatan organisasi. 4. Penataan tata laksana. 5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur. 6. Penguatan akuntabilitas. 7. Penguatan pengawasan. 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan kondisi yang ingin dicapai. Agenda prioritas antara lain dengan program kegiatan sebagai berikut. Deregulasi kebijakan, kondisi yang ingin dicapai. Agenda prioritas antara lain dengan program kegiatan sebagai berikut. Penguatan kelembagaan, kondisi yang ingin dicapai. Agenda prioritas antara lain dengan program kegiatan sebagai berikut. Penguatan tata laksana, kondisi yang ingin dicapai. Agenda prioritas antara lain dengan program kegiatan sebagai berikut. Sistem manajemen SDM aparatur, kondisi yang ingin dicapai. Agenda prioritas antara lain dengan program kegiatan sebagai berikut. Penguatan akuntabilitas, kondisi yang ingin dicapai. Agenda prioritas antara lain dengan program kegiatan sebagai berikut. Penguatan pengawasan, kondisi yang ingin dicapai.
Agenda prioritas antara lain dengan program kegiatan sebagai berikut. Peningkatan kualitas layanan publik. Agenda prioritas antara lain dengan program kegiatan sebagai berikut. Pada implementasinya, setiap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal seperti yang diuraikan berikut ini. Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi akan langsung dilakukan oleh Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kemendagri, kemudian Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kemendagri, kemudian Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja. Dan dikoordinatori, dimonitori, dievaluasi, serta diimplementasi langsung oleh Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Tim Reformasi Birokrasi Kemendagri, dan Tim Pelaksana Birokrasi Satuan Kerja. Jadi, Vo, kesuksesan implementasi dari reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri bergantung pada beberapa hal, yaitu membangun komitmen bersama antara seluruh jajaran dengan tim reformasi birokrasi, menyusun agenda kerja dan action plan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang konkret dan terukur, melibatkan seluruh aparatur sipil negara sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, monitoring, evaluasi, dan supervisi berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan. Oh iya, Vo, sistem evaluasi dan monitoring reformasi birokrasi tidak lagi dilakukan secara manual loh, tapi sudah berbasis digital, yaitu melalui aplikasi Simonef RB-Dagri 3.0. Jadi, seluruh kegiatan evaluasi perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri selalu dilakukan secara berkala setiap bulan dan terakumulasi menyeluruh pada setiap akhir tahun dengan basis data evidence yang diinput dalam Simonef RB-Dagri 3.0. Hasilnya akan disusun dalam bentuk laporan tahunan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Wih, mantap ya Asri. Jadi, Vo, kesuksesan implementasi dari reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri bergantung pada komitmen pimpinan, peran aktif dari seluruh ASN Kementerian Dalam Negeri, serta tim reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Benar Sri, semoga reformasi birokrasi di Kemendagri bisa terimplementasi dengan baik dan berkelanjutan sehingga mewujudkan visi kita bersama. Hidup reformasi birokrasi, sampai jumpa!